Bapak Ibu kaum yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan kembali memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan ucapan syukur, kami mau menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami boleh menikmati hari yang baru, dan kembali kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Untuk itu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh kami baca, renungkan, dan memperbaharui kehidupan kami. Sertai juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, agar firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang jujur pasti mujur. Mungkin selintas menjadi olok-olokan di zaman ini. Kejujuran seperti barang yang langka, susah untuk ditemui. Kita lebih banyak menemui orang yang membungkus dirinya dengan berbagai kebohongan. Asal hidup senang, orang bisa berpaling dari nilai-nilai hidup yang mulia. Akibatnya, makin susah generasi muda kita dididik jujur. Tapi, tanpa kejujuran, tak mungkin kita lantas menjadi lansia yang baik dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah salah satu nilai yang harus diwariskan generasi kini kepada generasi yang berikutnya. Hidup penuh kepalsuan tak akan pernah membawa kita pada kebahagiaan. Meski sulit untuk jujur pada diri sendiri, kita lebih baik jujur supaya hati kita lebih tenang dan damai. Termasuk menjadi kaum lansia yang jujur dengan kehidupannya sendiri dan mengandalkan Allah. Menyuarakan kejujuran atau kebenaran bukan hal yang mudah. Dan ini juga dialami oleh Yeremia. Dia adalah seorang imam. Imam yang merupakan kerabat dari Raja Yehuda sendiri. Tapi sebagai Nabi Allah, dia harus menegur untuk menyatakan kesalahan. Belum lagi, dia masih sangat muda ketika dipanggil menjadi Nabi Allah. Betapa banyak kendala dan resiko yang Yeremia harus pikul untuk bersikap jujur. Tapi tetap saja dia memilih untuk berkata jujur. Karenanya Yeremia amat mengerti betapa tak mudah bangsa Yehuda, bangsanya sendiri yang dia sangat cintai, menerapkan kejujuran dalam kehidupan keseharian. Yehuda dikenal rajin beribadah, tapi di sisi lain suka hidup dalam kepalsuan. Mereka suka mengandalkan kemanusiaan mereka. Mereka suka berbuat dosa. Dan mereka juga bebal, susah diubah oleh Tuhan. Dalam teks aslinya, kata bebal diartikan sebagai orang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Orang bebal dapat diartikan pula orang yang sukar sekali untuk mengerti, tidak mau berubah,
karena ia menolak pengertian dan pengajaran. Selain itu, mereka juga tak suka ketika ditegur dan diajar. Yeremia menegur mereka di sepanjang hidupnya. Tapi Yeremia hidupnya harus dihabiskan di pembuangan, meratapi Yehuda yang kena hukum Tuhan karena kebebalan mereka. Di ayat 11, dengan perumpamaan burung yang mengerami telur yang bukan miliknya, Yeremia merujuk pada orang-orang yang kehilangan semuanya karena ketidakjujurannya. Orang yang mengambil dan mengklaim apa yang bukan milik sebagai miliknya sendiri, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Karena harta itu pada akhirnya akan musnah. Dan pada akhirnya kehidupan sejati adalah milik mereka yang mencari harta sejati dalam hidupnya, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, rambut putih lansia sering diumpamakan sebagai simbol kebijaksanaan dan kematangan. Kebijaksanaan dan kematangan adalah buah dari sikap hidup yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Bijaksana dan berhikmat menurut Amsal hanya bisa didapatkan karena takut akan Tuhan. Dan kita hanya bisa memandang Allah ketika kita hidup dengan jujur dan bersih di hadapannya. Karenanya, meski menjadi manusia yang jujur adalah sebuah tantangan, ini tetap nilai yang harus dikejar dan ditumbuhkan dalam hati dan kehidupan kita. Dalam hidup, ada banyak alasan untuk tidak bersikap jujur. Tapi hikmat Allah menuntun kita untuk mengejar sumber kehidupan yang sejati, yaitu kebahagiaan hidup bersama Allah dan sesama. Dan itu semua hanya bisa didapat oleh orang-orang yang bersikap jujur pada dirinya sendiri, sesamanya, dan tentu saja kepada Allah. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendalaman atas renungan kita ada dua pertanyaan yang kita renungkan dan juga bisa kita sharingkan. Yang pertama, bagaimana caranya menjadi lansia yang jujur terhadap diri sendiri, Allah, dan sesama. Dan yang kedua, sebutkan salah satu bentuk kejujuran yang bisa kita lakukan sebagai lansia kepada orang lain. Tuhan memberkati kita.